Halo, perkenalkan, nama saya Fajar Asyari, NIM 04. Perkenalkan, nama saya Amsa Nabila Prasastia, NIM 26 dari kelas A. Perkenalkan, saya Hanifah Afia Zulfa, NIM 25, kelas A. Saya Fatlandur Aini Saputri. Saya Atania Saedah Rashidah, NIM I0001800023. Dan saya Nurkolis Pratomo Wibowo, NIM 70. Halo teman-teman, saya di sini akan membahas tentang pengertian dari organisasi otonom Muhammadiyah atau OTOM Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dalam bidang tertentu pula, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun hak dan kewajiban organisasi otonom Muhammadiyah dalam Persyarikatan Muhammadiyah diantaranya adalah 1. Melaksanakan keputusan Persyarikatan Muhammadiyah. 2. Menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah. 3. Membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang baik. 4. Membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama ortom. 5. Melaporkan kegiatannya kepada pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. 6. Menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha. 7. Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Adapun juga tujuan pembentukan dari organisasi otonom Muhammadiyah di antaranya adalah 1. Efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah. 2. Pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah. 3. Dinamika Persyarikatan Muhammadiyah. 4. Kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Aisyah. Identitas Aisyah. Aisyah merupakan organisasi perempuan yang dakwah amar ma'ruf nahi munkarnya berasaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Visi: tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat yang madani atau masyarakat yang sebenar-benarnya. Misi: menyebarluaskan ajaran Islam dalam segala aspek, meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam, memperkuat iman dan mempertinggi akhlak, meningkatkan semangat ibadah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah adalah gerakan organisasi di lingkungan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan pemuda yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam, serta meningkatkan peranannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nasyiatul Aisyah. Nasyiatul Aisyah adalah gerakan otonom dan kader kemuhammadiyahan yang bergerak yang merupakan gerakan putri Islam. Gerakan ini berdiri pada tanggal 28 Zulhijjah 1345 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 16 Mei 1931 Masehi di Yogyakarta. Gerakan ini bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Maksud dari gerakan Putri Islam ini adalah untuk menggerakkan putri-putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menuju terbentuknya putri Islam yang berakhlak mulia. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Nasyiatul Aisyah: yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunaikan kewajiban terhadap agama, bangsa, negara, serta rumah tangga agar terwujud masyarakat yang bersih,
suci, indah, dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Yang ketiga, berakhlak mulia, memurnikan agama, suka dan ikhlas bekerja keras karena Allah. Yang keempat, melancarkan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau biasa disingkat dengan IPM. IPM sendiri berdiri pada tanggal 18 Juli 1961 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1381 Hijriah. IPM didirikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terlatar belakangi dengan tidak terlepasnya kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yakni sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, dan juga sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah Muhammadiyah dan amal usaha untuk membina dan mendidik kader. Oleh sebab itu, IPM dirasa perlu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan IPM sendiri mempunyai semboyan dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi, Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya Nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Itulah semboyan IPM. Lalu, tujuan dari terbentuknya IPM adalah sebagai organisasi remaja untuk terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, serta terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa disebut dengan IMM. IMM sendiri didirikan oleh Muhammad Jasman Al-Kindi, Sudibyo Markus, lalu Rosyad Soleh, dan yang terakhir adalah Elida Jasman. IMM berdiri di Surakarta pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi, bertepatan dengan 29 Syawal 1384 Hijriah. Berdirinya IMM diadakan di gedung di Noto, Yogyakarta, dan ditandai dengan penandatanganan 5 penegasan IMM. Penegasan pertama adalah menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Lalu yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum dan undang-undang. 4. Menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Yang terakhir, menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala. Lalu, IMM sendiri adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, juga kemasyarakatan. IMM sendiri memiliki tujuan yakni mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berkarakter mulia dalam rangka mencapai tujuan tujuan Muhammadiyah. Ini juga IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, serta kemahasiswaan memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai organisasi kader, fungsi kedua adalah sebagai organisasi dakwah, dan yang ketiga adalah sebagai eksponen mahasiswa Islam dalam Muhammadiyah itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Susunan organisasi Tapak Suci dibuat secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Pimpinan pusat Tapak Suci adalah pimpinan yang tertinggi, melaksanakan kepemimpinan dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Pimpinan wilayah Tapak Suci berkedudukan di ibu kota atau provinsi di daerah. Pimpinan pusat juga dapat membentuk perwakilan wilayah di luar negeri sebagai pelaksana administrasi dan bertindak secara operasional. Yang selanjutnya yaitu Hizbul Wathan, susunan organisasi yang dibuat secara berjenjang dari tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Kuartir pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Kuartir wilayah adalah kesatuan kuartir-kuartir daerah dalam satu provinsi. Kuartir daerah adalah kesatuan kuartir-kuartir cabang dalam satu
daerah atau kota. Sedangkan kuartir cabang adalah kesatuan golongan-golongan atau tempat pelatihan.